Kan kita tahu kalau misalkan sudah diabetes, orang kan sering nanya, "Dok ya, bisa sembuh nggak sih?" Gitu. Jawabannya ya tentu kalau sudah diabetes, ya sayang sekali nggak bisa. Tapi saat ini kita bilang belum bisa sembuh, tapi bisa terkontrol. Oke. Dari dulu tuh kan orang bilang diabetes itu penyakit orang tua gitu, katakanlah lebih dari usia 40 atau 50. Tapi berdasarkan proyeksi dari WHO, justru sekarang ini makin lama makin muda. Bahkan ada istilah kita katakan sebagai diabetes is getting younger. Jadi berdasarkan statistik, 1 dari 5 pasien diabetes itu berusia kurang dari 40 tahun. Halo, selamat datang di Allo Talks episode ketiga. Kali ini kita akan membahas tentang serba-serbi diabetes bersama saya Dr. Willy. Sebagai salah satu penyebab kematian terbesar di Indonesia, masyarakat Indonesia perlu lebih tahu nih tentang diabetes, terutama buat kamu-kamu yang punya faktor risikonya. Nah, supaya bahasan kita lebih dalam lagi, saya mau undang seorang dokter spesialis penyakit dalam yang sudah aktif lama di dunia pendiabetesan, yaitu Dr. Rudy, spesialis penyakit dalam. Halo Dr. Rudy. Dok. Nah dok, mungkin setelah ini kita akan bahas lebih lanjut mengenai diabetes. Cuma mungkin dokter bisa cerita sedikit tentang sobat diabetes ini. Pertama kali gimana sih dok, kenapa memiliki keinginan untuk membangun sobat diabetes ini dok? Baik, jadi sebenarnya kalau kita ngomong sobat diabetes ya, kan orang bilang jangan-jangan ini apakah komunitas pasien diabetes gitu. Memang kita ada dengan orang yang diabetes, tapi justru 95% mereka adalah bukan pasien diabetes, tapi kita sasarannya adalah anak muda usia 18-30 tahun yang memang peduli dengan diabetes, atau mereka dengan punya orang tua diabetes, atau ya pengen lah ikut dalam komunitas kami ini. Seperti itu. Itu kalau itu terkait komunitas sobat diabetes ya. Tapi kalau ditanya tadi ya Dr. Willy nanya, kenapa sih kok tiba-tiba bikin gitu ya? Iya, benar dok. Nah dari awal tuh sebenarnya awalnya iseng dok gitu. Jadi kita dengan beberapa co-founder waktu itu buat semacam gerakan untuk hidup sehat. Jadi kalau kita pergi makan atau pergi minum, kita seringkali pisahin tuh gula-gula yang biasa ditambahkan di minuman gitu. Selain itu juga ada salah satu teman dari co-founder kami yang memiliki orang tua dengan diabetes. Jadi kita pengen buat kayaknya kok kita perlu ya bikin gerakan sehat. Kalau misalkan seperti komunitas jantung, komunitas apa kan sudah banyak. Dan orang kadang lebih aware karena diabetes itu seringkali cuma ini loh, orang bilang kok nggak ada gejala, nggak ada apa-apa. Padahal sebenarnya komplikasi maupun perburukannya juga sebenarnya cukup besar gitu. Jadi kita pengen memberikan peningkatan awareness atau kepedulian buat teman-teman bahwa ini loh ada diabetes yang ternyata juga menjadi salah satu hal yang perlu kita cermati di dunia kesehatan, seperti itu. Oke dok, aku sedikit penasaran sih dok. Biasanya kan komunitas diabetes itu isinya adalah orang-orang yang penderita diabetes dok. Kenapa dokter tuh memilih bahwa isinya adalah orang-orang yang tidak penderita diabetes gitu? Apa manfaatnya untuk masyarakat atau kampanyenya apa gitu dok? Nah justru karena itu kita tahu bahwa dari dulu tuh kan orang bilang diabetes itu penyakit orang tua gitu, katakanlah lebih dari usia 40 atau 50. Tapi berdasarkan proyeksi dari WHO, justru sekarang ini makin lama makin muda. Bahkan ada istilah kita katakan sebagai diabetes is getting younger. Jadi berdasarkan statistik, 1 dari 5 pasien diabetes itu berusia kurang dari 40 tahun. Oke. Dan kita tahu bahwa diabetes itu tidak terjadi dalam mungkin 1-2 tahun ya, bahkan mungkin bisa lebih 5 tahun, 10 tahun. Oleh karena itu kita pengen start lebih awal dok. Nah oleh karena itu kita pengen gerakan yang lebih bersifat lebih long lasting ya, artinya kalau kita membuat suatu gerakan, kita harapannya adalah pencegahan gitu. Jadi promotif maupun preventif terhadap kejadian diabetes. Oleh karena itu kita akan sulit kalau misalkan kelompok komunitasnya adalah orang yang sudah dengan diabetes. Karena terus terang memang ada sih komunitas yang memang isinya pasien diabetes. Tapi kita pengen tarik lebih awal sehingga mereka bisa mencegah diabetes lebih dini. Oleh karena itu kita sasarannya adalah anak muda. Dan kita ingin memberikan semacam katakan sebuah gerakan bahwa menjadi sehat itu sesuatu yang menyenangkan. Kan banyak orang bilang bahwa kalau sehat itu adalah sesuatu yang formal atau sesuatu yang nggak enak. Katakanlah mungkin makanannya nggak enak, minumannya nggak enak. Tapi kita ingin memberikan
gambaran kepada semua orang bahwa menjadi sehat tuh bisa menyenangkan, lebih enak, bukan sesuatu hal gaya hidup yang diwajibkan, tapi memang gaya hidup yang ingin diinginkan. Oke. Gitu. Nah, viewers tuh. Jadi hidup sehat tuh enak ya, tidak sesuatu yang boring, bukan sesuatu yang menyusahkan, tapi sesuatu yang bisa dibikin enak gitu. Nah, sobat diabetes ini juga salah satu yang bisa mewujudkan biar orang-orang tuh bisa hidup lebih sehat lagi ya dok, terutama untuk mencegah penyakit diabetes. Betul ya dok, kira-kira aku tangkapnya seperti itu. Betul, nah dok, aku sedikit penasaran dengan, kan dokter memilih penyakit diabetes ya dok, kan dari penyakit tuh banyak banget dok gitu. Ada mungkin selain diabetes yang cukup banyak juga hipertensi gitu, atau gagal ginjal gitu yang kronis-kronis yang cukup panjang. Kenapa waktu itu kalau mungkin tadi dokter sempat bilang iseng gitu, cuma kira-kira kenapa sih dok, kenapa memilih diabetes dok gitu? Penyakit apa, ada apa dengan diabetes gitu dok? Jadi sebenarnya selain karena salah satu kerabat dari co-foundernya adalah diabetes, kita merasa bahwa diabetes itu adalah isu sebenarnya yang mudah kita masuk sebagai anak muda ya, karena berkaitan dengan gaya hidup, mulai itu dari makanan, kemudian dari aktivitas fisik, seperti itu, sehingga kita lebih mudah untuk memberikan edukasi atau mempengaruhi orang-orang untuk bisa lebih hidup sehat. Ya sebenarnya kalau kita bicara tentang gaya hidup, itu berlaku untuk semua ya, tidak hanya diabetes ya, tadi seperti katakan Dr. Willy, terkait gagal ginjal, mungkin penyakit jantung, atau penyakit kronis lain juga akan berpengaruh, tapi kami percaya bahwa dengan gerakan yang simple, dari itu makanan, aktivitas fisik, yang kita rubah menjadi lebih menyenangkan bagi orang-orang, harapannya ya semua penyakit metabolik tidak hanya diabetes bisa hilang. Kalau hilang susah ya dok, ya mungkin berkurang lah gitu. Oke. Jadi cuma kalau menurut dokter Rudi sendiri dok, diabetes tuh penyakit apa sih dok? Gitu kan kita taunya ada yang, jadi ada kebagi dua kubu nih, ada yang kayaknya concern banget sama diabetes, ada juga yang kayak nggak peduli, tahu-tahu nanti kena komplikasinya gitu dok. Cuma kalau dokter Rudi bisa gambarkan diabetes tuh sebenarnya penyakit apa sih dok gitu? Jadi diabetes itu adalah suatu keadaan di mana kadar gula darahnya tinggi, kadar gula darah seseorang gitu ya. Dan dia bersifatnya kronis, artinya tidak berlangsung cepat tapi berlangsung lama. Beda dengan akut ya, kalau kita ngomong akut versus kronis. Jadi berlangsung lama dengan kadar gula darah yang tinggi dalam darahnya. Oke. Akibatnya apa dok kalau misalkan gula darah tinggi dalam darah seperti itu? Apa kan mungkin orang sempat ngomong kalau ada bahasanya sugar high kayak gitu dok. Itu kan kayaknya happy tuh dok. Nah kalau ini sugarnya yang tinggi, kira-kira akibatnya apa dok kalau misalkan seseorang memiliki diabetes dengan gula yang tinggi? Jadi kalau diabetes itu kita bedakan dua dok komplikasinya, komplikasi yang bersifat akut atau cepat dan komplikasi yang bersifat kronis, artinya berlangsung lama. Itu pun kalau akut tadi bisa dokter katakan kalau gula darah terlalu tinggi itu seseorang bisa meningkatkan risiko koma. Jadi kita katakan sebagai kondisi misalkan ketoasidosis diabetik. Jadi tahu-tahu gula darah tinggi terus pasiennya nggak sadar. Atau bisa juga meskipun diabetes, dia bisa hipoglikemi dok, jadi jangan salah. Kan kita selalu dengar nih orang-orang gula darah tinggi, tapi ingat bahwa pasien diabetes itu juga resiko hipoglikemi, jadi gampang rendah. Itu kalau komplikasi yang bersifat akut. Tapi kalau komplikasi yang bersifat kronis, artinya yang berlangsung lama, itu kita bagi dua sebenarnya, secara mikrovaskular atau pembuluh darah kecil dan makrovaskular pembuluh darah besar. Katakan seperti sakit jantung, stroke, kemudian gangguan ginjal, itu gangguan penglihatan, itu masuk dalam komplikasi yang bersifat kronis. Jadi kadang-kadang orang itu lebih aware akan komplikasinya, seringkali seperti itu. Katakan misalkan pasien datang ke dokter, dia dengan keluhan mata buram gitu ya. Setelah dievaluasi, ternyata mata buram itu ternyata pasien ada diabetes juga. Apakah jangan-jangan diabetes ini menyebabkan komplikasi ke mata gitu. Jadi pasien tuh datang bukan karena gula darah tinggi biasanya, tapi karena komplikasinya. Nah itu yang kita nggak mau terjadi dok sebenarnya. Nah jadi diabetes nih banyak banget ya dok komplikasinya, bisa dari kepala sampai dengan kaki yang tadi seperti dokter Rudi bilang, sampai ke mata, buram juga bisa akibat diabetes, betul ya dok? Benar juga kata dokter, jadi kita harus mulai membuat satu gerakan
dimulai dari anak-anak muda yang justru belum kena diabetes ya dok. Cuma apakah hidup sehat aja cukup untuk mencegah diabetes dok gitu? Kalau misalkan komunitasnya kan tadi mungkin encourage orang untuk hidup sehat ya dok gitu. Apa itu saja cukup atau kan kadang-kadang suka dengar gitu dok, papa mama saya nih atau bapak ibu saya diabetes, saya pasti kena diabetes lah, atau udah ketakutan sendiri gitu dok. Apa dengan hidup sehat ini kita bisa benar-benar mencegah diabetes dok gitu? Apa benar atau setiap orang yang memiliki orang tuanya diabetes, anaknya pasti diabetes gitu dok? Baik, jadi diabetes itu penyebabnya multifaktorial. Memang paling besar adalah terkait gaya hidup. Tadi dari aktivitas fisik, dari makanan yang dia pilih. Ada sedikit kontribusi dari faktor genetik. Jadi kalau misalkan orang tua dengan diabetes, itu resiko anaknya meningkat 6 kali lipat sebenarnya dengan dibandingkan orang tua yang tanpa diabetes. Tapi itu sebenarnya porsinya kecil dibandingkan bagaimana dia menjalani kehidupan sehari-hari, mulai dari makan, aktivitas fisik, itu seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kenapa kita mengkampanyekan untuk hidup sehat, karena kontribusi aktivitas fisik maupun seperti nutrisi itu menjadi salah satu peran yang penting untuk pencegahan diabetes. Oke, dok, kalau secara praktikal dok, hidup sehat yang seperti apa sih dok yang mungkin kita perlu lakukan untuk mungkin bukan sekedar mencegah diabetes ya dok, yang lain juga misalnya darah tinggi atau yang memang yang seharusnya manusia lakukan lah dok untuk hidup sehat gitu dok, secara praktikal simpelnya aja dok gitu. Jadi kalau kita ngomong hidup sehat ya, kadang-kadang tuh orang bilang abstrak gitu ya, terlalu luas. Hidup sehat seperti apa sih yang ingin kita harapkan? Jadi sebenarnya paling gampang adalah mulai dari kita sendiri ya, mulai dari pemilihan makan gitu. Mungkin kita kan biasa katakan sehari makan 3 kali dengan porsi makan yang ya udah kita tentukan lah rata-rata. Sebenarnya dari porsi makan pun kita bisa melalui panduan piring makan sehat tuh, dimana porsi mungkin sayur buahnya setengah makanan, karbohidrat cuma 1/4 dengan protein 1/4. Itu kalau dari segi makan gitu ya. Tapi kalau kita hitung secara kalori memang nggak praktis sih dok. Sebenarnya kalau mau lebih detail kan kita hitung kalorinya, kemudian hitung jenis masing-masing per protein, per karbohidrat. Tapi intinya adalah itu membatasi. Dan kalau misalkan ada karbohidrat kompleks, mungkin kita bisa lebih pilih. Itu katakan misalkan antara nasi putih dengan nasi merah. Ya secara kondisi karbohidrat dan indeks glikemiknya tentu yang nasi merah lebih baik. Itu kalau dari segi makanan. Terus yang sering kita lebih kumandangkan gitu ya kalau lagi campaign atau apa adalah terkait gula, garam, dan lemak. Itu adalah 3 hal yang sebenarnya sering kita temui sehari-hari dan paling susah gitu untuk orang menghindari atau mencapai asupan maksimal yang diperbolehkan secara Kemenkes ataupun WHO. Kita tahu seperti misalkan gula tambahan itu 1 hari total termasuk dari makanan dan minuman kemasan tuh adalah 50 gram kalau dari WHO. Sedangkan kalau kita tahu di minuman kemasan tuh rata-rata mungkin udah 15 gram gitu. Kalau kita nggak sadar, kita udah minum 2, udah habis tuh 30 gram jatahnya. Jadi mulai dengan cara-cara simpel sebenarnya untuk membatasi asupan gula, garam, serta lemak dalam kehidupan sehari-hari. Itu kalau makanan ya dok ya. Tadi kan tanya gula, garam, lemak ya dok. Kalau terkait aktivitas fisik, ya katakan kalau rekomendasi olahraga kan 30 menit per hari, 5 kali seminggu kan kalau dari WHO. Tapi sebenarnya seberapa banyak sih orang yang benar-benar melakukan seperti itu? Banyak kan alasan, saya nggak ada waktu, saya nggak ada. Paling ketika orang katakan ya main sosmed aja 30 menit lebih kayak bisa deh, nggak berasa ya. Tapi kalau misalkan suruh olahraga kayak 15 menit udah berat banget ya. Padahal kita pengennya ya olahraga sederhana aja di rumah gitu, nggak harus di tempat gym, nggak harus di tempat luar, apalagi sekarang kan masa pandemi juga ya. Jadi kita pengen ya tetap aktif lah di rumah gitu. Kalau memang sulit, mulailah dengan hal sederhana, mungkin seperti kalau ke kantor parkirnya lebih jauh, jadi jalan kaki lebih jauh. Itu cara-cara simpel. Atau misalkan kalau kantornya di lantai 3, udahlah naik tangga aja gitu. Siap. Jadi kalau di masa pandemi ini kaum rebahan nih udah nggak bener ya dok. Jadi harus aktivitas fisik lebih banyak tuh. Oke dok, aku penasaran tadi sama gula yang 50 gram. Itu tuh berapa banyak dok kalau dihitung dalam sendok
gitu? Kurang lebih 4 sendok makan ya. 4 sendok makan. Jadi kalau minuman kemasan itu aja sudah berapa dok tadi? 15 gram? 15 gram itu udah 1 sendok makan full. Jadi, Tapi dengan kayak gitu ya, kita selalu kampanyekan gitu kalau dalam komunitas kami, bacalah itu nutrition facts. Udah susah-susah ditulis kok nggak ada yang baca gitu ya. Padahal tuh semua makan kalau lewat BPOM tuh kayak wajib tuh nulis minimal gula, garam, lemaknya tuh berapa gram, berapa persen dalam angka kebutuhan kalori dari hariannya. Nah ini insight bagus nih, harus lihat nutrition fact-nya viewers Halo Dokter, karena udah capek-capek dibuat jadi harus dibaca. Nah kadang-kadang kan kita cuma ngerasain bahwa ini minumannya enak, manis, pengen lagi, cuma nutrition fact-nya nggak bagus buat hidup kita gitu. Nah dok, aku pernah dengar ada diabetes kering sama diabetes basah nih. Bukan aku sih, maksudnya di masyarakat nih banyak yang ngomong yang diabetes kering sama diabetes basah gitu dok. Apa emang benar dok? Cuma kan memang kadang-kadang kalau pasien datang ke kita ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang kakinya bengkak, ada yang enggak gitu ya dok. Sebenarnya apa sih dok? Memang ada istilah diabetes kering dan diabetes basah itu nggak sih dok? Jadi kalau kita ngomong diabetes kering dan diabetes basah itu sebenarnya adalah istilah yang kurang tepat dok. Gitu. Jadi orang bilang kalau diabetes basah itu orang dengan luka di kaki, terus ada basah gitu ya. Jadi orang ingatnya diabetes basah, padahal sebenarnya itu adalah salah satu komplikasi dari diabetes. Gitu. Jadi kita kalau bedakan adalah diabetes dengan komplikasi atau tanpa komplikasi. Dengan komplikasi misalkan ada kaki diabetes, atau mungkin komplikasi tadi seperti ada gangguan mata, gangguan ginjal. Itu mungkin istilah yang lebih tepat. Karena dengan adanya komplikasi tentu nanti penata laksanaan maupun pemantauannya akan lebih ketat justru dok. Jadi dibedainnya bukan kering sama basah ya dok. Jadi memang sudah dengan komplikasi atau belum ada komplikasi. Nah dok, kan balik lagi tadi dokter bilang penyebabnya multifaktorial ya dok. Jadi apalagi mungkin diabetes tuh gejalanya tuh hampir dibilang silent gitu ya dok. Silent, kadang-kadang bisa dibilang tanda kutip tuh silent killer juga. Ada nggak sih dok tips-tips atau apa yang kalau memang kalaupun kita sampai kena diabetes, gimana caranya kalau kenanya tuh belum ada komplikasi gitu dok? Ada nggak cara deteksi dini atau untuk mendeteksinya ya, untuk mengetahuinya dok? Jadi kalau kita bicara tentang diabetes, gejala klasik yang kita sering tahu adalah yang 3P itu dok. Yang poliuri, polidipsi, polifagi. Jadi sering kencing, sering merasa lapar dan sering haus. Itu adalah gejala klasik. Tapi ingat, memang benar tadi dokter Willy bilang gak banyak gitu loh yang sampai mengalami benar-benar 3P, kecuali yang sudah parah atau mungkin diabetesnya udah lama. Justru kalau diabetesnya masih awal tuh gak ada gejala. Jadi kita sebutnya sebagai asimptomatik, jadi tanpa gejala. Nah cara yang paling gampang dan paling akurat ya adalah melakukan pengecekan gula darah. Gitu. Jadi dengan cek gula darah kita tahu tuh seberapa besar atau seberapa tinggi kadar gula darahnya, dan mungkin kita bisa lebih awal sebenarnya. Apalagi kalau misalkan kita cek gula darah dan tahu dia adalah masuk golongan prediabetes. Kan kita tahu kalau misalkan sudah diabetes, orang kan sering nanya dok ya bisa sembuh nggak sih gitu. Jawabannya tentu kalau sudah diabetes sayang sekali nggak bisa. Tapi saat ini kita bilang belum bisa sembuh tapi bisa terkontrol. Tapi nggak tahu, mungkin di masa-masa mendatang barangkali diabetes bisa sembuh ya, mudah-mudahan ya dok ya. Iya, nggak ada sesuatu yang nggak mungkin ya dok. Jadi mungkin dengan penelitian dan macam-macamnya bisa aja gitu kalau sembuh. Nah dok tadi sempat ngomong prediabetes. Itu apa dok? Ada fase berarti antara normal, diabetes, dan ada di tengah-tengahnya prediabetes gitu. Betul, ya dok. Nah itu fase apa tuh dok? Jadi prediabetes adalah fase sebelum diabetes sesuai namanya dok ya, pre. Cuma yang membedakan adalah ketika seseorang prediabetes itu masih bisa kembali ke kondisi normal dok. Jadi memang ada kadar gula darah tertentu yang dia bisa convert atau balik ke kondisi normal. Dok, cuma berarti itu bisa dilihat cuma dengan pemeriksaan gula darah ya dok? Sebenarnya iya, dari gula darah
maupun dari pemeriksaan darah seperti HbA1c itu dok. Mungkin Oke. kalau teman-teman ada yang pernah tahu gitu ya, kalau pasien diabetes kan biasanya lumayan inget tuh tentang HbA1c, tapi kalau orang awam biasa nggak terlalu ngeh gitu, oh ada ya pemeriksaan HbA1c gitu. Iya. Paling cuma cek-cek gula aja ya dok, di apotek atau di apa suka ada. Nah dok, oh iya satu lagi, apakah pemeriksaannya harus di rumah sakit dok gitu? Atau berapa sih yang dianjurkan untuk pemeriksaan gula darah bagi kita yang belum terkena diabetes sih dok? Baik, kalau justru pemeriksaan gula darah tuh bisa dilakukan di mana saja dok. Kan sekarang alatnya juga banyak, itu di apotek, mungkin di puskesmas, atau bahkan mungkin di mana kadang di mall gitu ya, barangkali ada untuk pengecekan gula darah gitu. Itu adalah paling gampang. Dan seringkali kalau untuk pasien diabetes malah kita anjurkan untuk tidak sering-sering cek rumah sakit kalau hanya cek gula darah. Kan mereka punya alatnya sendiri dok yang kita sebut dengan glukometer. Oke. Jadi kita edukasi untuk seseorang ini bisa pengecekan gula darah mandiri di rumah gitu. Itu tentu lebih efektif gitu. Oke, berarti nanti kita bahas lebih lanjut yang pemeriksaan gula darah mandiri ya dok. Cuma selain daripada diabetes dengan komplikasi dan tanpa komplikasi, ada yang mungkin orang-orang juga udah pada tahu, viewers juga mungkin udah pada tahu diabetes tipe 1 sama tipe 2 dok. Sekarang masih dipakai nggak sih dok yang tipe 1 dan tipe 2 ini? Masih dok. Justru yang tadi kita banyak omong itu sebenarnya diabetes tipe 2 ya. Oke. Tentang gaya hidup dan lain-lain. Kalau yang tipe 1 itu terkait dia tidak bisa produksi insulin dok. Oke, yang tipe 1 ini berarti memang dari dalam tubuhnya tidak bisa produksi insulin ya dok? Betul. Itu penyebabnya sama dok, multifaktorial juga? Kalau itu sih lebih ke arah genetik ya. Biasa ada gangguan, entah itu mutasi spontan atau apa, sehingga si pabriknya, kita bilang pankreasnya tidak bisa memproduksi insulin. Oke. Beda dengan kalau tipe 2 kan insulinnya ada tapi tidak bisa digunakan karena dia resisten. Oke. Kalau tipe 1 memang dari awal tidak ada insulin. Oke, insulinnya resisten, boleh dijelasin dok? Insulin resisten itu artinya kita tahu bahwa fungsi insulin itu secara mudah adalah memasukkan gula darah ke dalam sel. Dia ibaratnya semacam kunci dok. Kunci ya? Iya, kunci, ada teori kunci dan gemboknya gitu ya. Oke. Nah ketika Nice, kondisi gula darahnya terlalu tinggi terus, kunci gemboknya ini ada tapi nggak bisa masuk gitu, nggak bisa kebuka gitu. Itu namanya kita sebut sebagai kondisi resisten gitu. Oke, jadi intinya dua-duanya ada gitu ya, kunci sama gemboknya ada, cuma nggak klop gitu ya dok? Klop, lama-lama mungkin lubangnya bermasalah atau apa gitu karena kadar gula darahnya terlalu tinggi gitu. Dampaknya adalah insulinnya nggak bisa kepake ya dok? Betul, insulin nggak kepake, gula darah terus tetap tinggi. Oke. Nah, respon tubuh merasa bahwa oh ini insulinnya kurang terus, makanya terus diproduksi, insulinnya bisa lama-lama tinggi dan lama-lama juga fatigue, capek gitu si pankreasnya, akhirnya kembali lagi bisa beralih semacam kondisi ke diabetes tipe 1, jadi produksi insulin sudah nggak ada lagi. Ujung-ujungnya bisa insulinnya nggak keproduksi lagi ya Iya, dok? karena gangguan organ pankreas. Oke, dari tadi kita ngomong soal insulin nih. Insulin itu sebenarnya apa sih dok? Mungkin kita jelasin sedikit tentang insulin dok. Jadi insulin itu adalah hormon yang dihasilkan oleh tubuh, tepatnya oleh pankreas ya, sel beta pankreas, untuk membantu memasukkan gula darah itu ke dalam sel. Sebenarnya cukup banyak sih fungsinya, nggak cuma terkait gula darah ya, untuk metabolisme yang lain, tapi kita fokusnya kali ini ke gula darah ya dok ya. Oke, iya. Oke, kalau aku boleh simpulkan sedikit ya dok. Jadi diabetes tuh penyakit kronis yang panjang dan sampai saat ini belum ada pengobatannya. Maksudnya belum bisa sembuh ya dok. Dikontrol bisa, tapi bisa kalau misalkan tidak diobati atau tidak dikontrol bisa menimbulkan komplikasi yang lebih lanjut seperti gagal ginjal, matanya buram, sampai penyakit jantung dan stroke. Betul ya dok? Nah, dari tadi kan kita udah bahas nih dok tentang diabetes. Mungkin kita sekarang masuk ke pengobatannya kali ya dok. Banyak yang di masyarakat juga masih menggunakan pengobatan alternatif dok, gitu. Sebelum kita bahas lebih lanjut di kedokterannya, ada nggak sih dok yang mungkin penelitiannya mengenai klinik-klinik herbal, atau kadang-kadang kan di artikel tuh suka bilang cara cepat mengatasi diabetes dengan ini gitu, dengan obat ini, ternyata gampang loh ngatasin diabetes dengan ini gitu, judul-judul yang menggelitik seperti itu dok. Nah, ada nggak sih dok sebenarnya di luar daripada
pengobatan medis yang mungkin terbukti secara penelitiannya dok gitu. Baik, kalau terkait berbicara pengobatan ya, untuk pengobatan alternatif entah itu herbal atau apapun, memang secara penelitian belum banyak atau sangat minim lah dok. Jadi memang kalau ditanya seperti itu oleh pasien, kita selalu bilang bahwa ya kita belum bisa rekomendasikan karena memang belum ada. Bagaimana kita bisa merekomendasikan kalau memang itu bagus atau jelek kan kita nggak pernah tahu dok. Jadi kita selalu patokan bahwa udah kalau memang mau bersama untuk pengobatan, kita ikuti aturan atau guideline yang memang udah ada secara medis. Oke, siap. Dok, pengobatannya pada prinsipnya gimana dok untuk diabetes? Pengobatan tuh pada prinsipnya ada dua dok, medikamentosa atau yang bersifat obat-obatan, non-medikamentosa yang bersifat bukan obat-obatan. Jadi kalau yang bukan itu mulai dari aktivitas fisik, jadi olahraga itu salah satu untuk penata laksanaan diabetes juga dok, olahraga, kemudian nutrisi. Jadi terapi nutrisi atau pemilihan nutrisi yang baik itu salah satu kunci juga untuk bagaimana seseorang bisa terkontrol diabetesnya. Dari dua itu kemudian ada tambahan juga untuk self monitoring blood glucose atau kita bisa bilang sebagai pemantauan gula darah mandiri, itu salah satu juga untuk pengontrolan kadar gula darah atau untuk tahu kurang lebih gula darah seperti apa. Dan baru itu bersifat obat-obatan. Obat-obatan sendiri macam-macam dok, ada yang bersifat obat yang diminum, ada yang disuntik. Mungkin tadi dokter udah bilang insulin ya, insulin kan salah satu pengobatan yang disuntik. Jadi balik lagi pengobatan dan pencegahannya nih hampir sama ya dok, aktivitas fisik lagi, nutrisi lagi, cuma ada tambahan satu monitoring gula darah gitu. Mungkin banyak masyarakat Indonesia yang juga jarang nih mengontrol gula darahnya ya dok gitu. Yang dianjurkan seperti apa sih dok? Berarti kita harus beli yang tadi dokter bilang glukometernya sendiri ya dok? Sebaiknya memang kalau gula darah sering tidak terkontrol atau mungkin diabetes sudah lama ya dengan kondisi yang mungkin pernah komplikasi atau pokoknya berantakan gulanya, sebaiknya sih punya glukometer sendiri di rumah. Karena kan bisa tahu kapan seseorang itu hipoglikemi, kapan seseorang ini kok kayaknya belum terkontrol ya. Mungkin kalau dia menggunakan insulin bisa kita adjust juga dosisnya daripada dia harus bolak-balik ke rumah sakit cuma untuk cek gula darah. Dan dengan adanya alat glukometer itu orang menjadi lebih aware kadang-kadang. Dia kan punya device di rumah. Nah dari perasaan dia itu kadang-kadang merasa saya harus terkontrol nih gitu karena ada cek. Jadi kayak ada semacam pengontrol yang kita bilang ya bukan orang gitu loh kesannya alat, tapi memang bisa membuat dirinya lebih teratur gitu kadang-kadang. Jadi kayak ada yang memperingati lah ya dok, lihat alat pengen cek. Memperingati secara tidak langsung gitu dok. Iya dok, pemeriksaannya sendiri dok, ada anjuran gak dok kalau di rumah gitu, setiap hari kah atau setiap minggu, setiap bulan? Kalau untuk pasien yang baru, artinya memang baru diketahui diabetes, sebaiknya sih kita ceknya, kita bikin kurva lengkap dok, kurva gula darah lengkap. Katakanlah sehari 3 kali ya dok ya. Jadi pagi itu saat bangun tidur kita anggap sebagai gula darah puasa. Kemudian sebelum makan siang dan sebelum makan malam. Jadi dari 3 data itu ya macam-macam dok, bisa dilakukan mungkin seminggu 2 kali untuk pasien yang baru, atau mungkin kalau udah lumayan terkontrol bisa seminggu sekali. Jadi kita bisa tahu kurang lebih gula darahnya tuh seberapa dan apakah obatnya sudah tepat atau belum gitu. Jadi sehari 3 kali, bangun pagi, sebelum makan siang sama sebelum makan malam. Ya itu minimal seperti itu gitu. Minimal seperti itu ya. Kalau memang untuk pemantauan awal. Untuk periodenya sendiri berarti nanti tergantung dari dokter yang menangani ya dok. Itu case by case dok soalnya. Kadang ada yang bilang gimana kalau ceknya gula darah puasa dan 2 jam pasca puasa gitu, itu boleh juga gitu sebenarnya. Tapi kalau ditanya yang cukup efektif ya minimal 3 itu. Kadang kita tambahkan juga dok malam gitu sebelum tidur untuk mengetahui kira-kira kadar gula darahnya berapa sih sebelum tidur, terutama untuk mereka yang sering hipoglikemi di pagi hari atau justru sering hiperglikemi di pagi hari. Hipoglikemi itu apa sih dok? Jadi hipoglikemi itu adalah kondisi di mana kadar gula darahnya rendah dok, kurang dari 70 ya. Ini kebalikannya dari hiperglikemi. Kalau hiperglikemi kan tinggi, ya ini hipo ini rendah gitu dok. Bisa ya dok, penderita diabetes yang tadi dibilang gulanya tinggi atau sugar high ini gula darahnya turun juga dok?
Bisa banget dok, justru kalau kita bicara tentang pasien diabetes, itu seringkali gula darahnya itu tidak di ambang yang normal. Artinya bisa tahu-tahu tinggi, tahu-tahu rendah gitu. Memang salah satu penyebab yang cukup sering adalah karena obat. Biasanya mereka, misalkan pasien ini makannya berantakan, atau mungkin skip makan, ternyata obatnya tetap diminum, itu hati-hati. Untuk beberapa obat-obat bisa resiko hipoglikemi. Atau misalnya sama sekali dia nggak makan nih, puasa atau apa, jadi obat-obatnya kan tetap jalan. Ya kadang-kadang akan lebih drop gitu gula darahnya. Oke, jadi hati-hati juga ya dok dengan intinya keseimbangan lah ya dok. Kalau kita memang makan seperti biasa, berarti minum obatnya seperti biasa. Cuma kalau ada skip makan atau aktivitas tertentu harus hati-hati ya dok. Iya hati-hati, karena hipoglikemi itu kita bilang lebih berbahaya justru daripada hiper ya. Oh iya? Seperti apa dok? Maksudnya berbahayanya nih sampai bisa bikin apa dok? Kalau hipoglikemi yang tidak tertangani kan pasien bisa pingsan, kolaps, dan mungkin berujung risiko kematian juga besar dok. Karena salah satu bahan bakar utama dari otak, dari jantung itu kan dari gula darah sebenarnya. Oke, jadi gula nih sebenarnya bahan bakar yang bagus buat tubuh, cuma kalau misalkan nggak ada organ yang nggak bisa jalan, kalau ketinggian bisa menyebabkan komplikasi ke organnya ya dok. Iya, gitu. Agak tricky ya dok ya. Jadi menjaga untuk di range yang normal, bukan normal sih, lebih range yang aman gitu betul dok. Betul ya, oke. Nah, ada tips nggak dok untuk mendeteksi ini kira-kira saya kena bukan kena ya, maksudnya kayaknya gula saya rendah nih, apa sih yang mungkin penderita diabetes yang mungkin mesti aware dengan hal tersebut dok? Jadi kalau kita bicara hipoglikemi ya, darah itu biasanya pasiennya merasa kok agak keringat dingin, debar-debar, jadi memang gejala hipoglikemi dok. Tapi memang harus hati-hati kalau sering kali hipoglikemi, apalagi pasien diabetesnya udah lama, itu biasanya gejalanya nggak khas. Gitu, jadi tubuhnya udah beradaptasi, sistem sarafnya udah mengalami adjustment atau adaptasi juga dok. Jadi nggak muncul tuh gejala-gejala yang hipoglikemi tadi, tapi ternyata dicek kok gula darahnya rendah. Kita harus hati-hati karena tahu-tahu tiba-tiba pasiennya pingsan gitu misal. Tahu-tahu pingsan, tahu-tahu nggak sadar gitu. Betul. Ya dok. Nah untuk obatnya sendiri dok, kadang-kadang ada yang mungkin kok saya disuntik, kok yang ini enggak, kok yang ini cuma minum obat. Nah kadang-kadang mungkin kok yang satu lagi sama sekali nggak minum obat gitu. Bagaimana sih dok pemilihan daripada obat-obatannya tersebut dok? Gitu. Jadi kalau untuk memilih obat-obatan memang sangat beragam ya dok ya. Artinya satu pasien dengan pasien lain kondisinya berbeda-beda. Artinya pendekatan kita untuk pengobatan juga berbeda. Memang pada awalnya kita akan berikan obat secara minum ya, atau kita sebut sebagai oral gitu, oral medication. Jadi ketika kita berikan, kita harapnya adalah sensitivitas insulinnya naik. Seperti beberapa golongan gitu ya, paling sering katakanlah metformin gitu ya dok ya. Kayak orang siapa sih yang nggak kena metformin gitu, apalagi pasien diabetes yang udah awal. Tapi juga harus hati-hati karena kan beberapa kita harus lihat lagi indikasi maupun kontraindikasinya. Ada beberapa gejala atau kondisi yang tidak bisa menggunakan obat oral. Misalkan pasien ini sudah mengalami diabetes yang terkomplikasi, misalkan komplikasi ginjal, itu kan harus hati-hati. Metformin nggak boleh tuh ya dok? Ya, pengobatannya juga harus selektif gitu. Terus kalau ditanya gangguan ginjal seperti apa, itu juga ada grade-grade-nya. Itu mungkin nanti bisa kita bahas lagi dok, lebih detail di situ. Siap. Berarti siap diundang lagi nih ya dok. Banyak ya dok, berarti ada tablet, ada suntik ya dok. Tapi mungkin yang paling penting juga dikontrol monitoring gula darahnya tadi dan dicatat sendiri ya dok. Untuk dilaporkan atau gimana dok nanti? Iya, itu harapannya adalah pelaporan dok. Kalau misalkan dia pasien ini ya datang ke kontrol ke dokter spesialis lagi atau penyakit dalam, kan bisa kelihatan tuh kira-kira dalam 1 bulan itu kurva gula darahnya seperti apa. Jadi kita bisa memperkirakan kurang lebih obat apa sih yang ingin kita adjust lagi atau kita rapikan lagi, atau mungkin kita naikkan dosisnya atau kita turunkan, atau mungkin kita ganti obat yang mungkin lebih poten atau sesuai dengan pasien. Beda dengan misalnya pasien itu tidak pernah membuat
catatan gula di rumah. Jadi cuma datang sekali aja. Sekali, gula darahnya juga cuma sekali. Itu akan membuat dokternya bingung gitu loh. Ini sebenarnya kurangnya seperti apa gitu. Misalkan datanya cuma gula darah puasa. Kita tahu bahwa gula darah itu kan fluktuatif ya. Berubah-berubah sesuai dengan apa yang kita makan, bagaimana aktivitas fisik kita. Betul. Dalam tanda kutip ya bisa diakali gitu. Misalkan kita mau cek nih gula darah puasa. Terus kita puasanya mati-matian ya besok diceknya rendah gitu. Padahal yang kita harapkan bukan pemeriksaan sewaktu, tapi kira-kira rata itu bulannya seperti apa. Makanya tadi ada triknya juga kan, kita harus periksa HbA1c karena dia bisa melihat kadar gula darah rata kurang lebih 3 bulan. Oke, berarti HbA1c itu untuk melihat rata. Jadi selain daripada yang kita pantau harian pun ada HbA1c ya dok. Betul. Itu apa dok? Kalau tadi kan gula darah ya kita tahu, oh ya kadar gula dalam darah gitu. Kalau HbA1c itu sendiri apa dok? Jadi, pemeriksaannya di darah juga atau di tempat lain dok? Jadi HbA1c itu memang diperiksanya lewat darah dok. Bahannya adalah darah. Dia melihat rata gula darah yang kita istilahnya terglikosilasi ya atau terikat dalam Hb terhadap sel darah merah itu loh. Sel darah merah kan ada umurnya rata-rata 2-3 bulan. Makanya dari situ kenapa itu bisa rata-rata 3 bulan terakhir. Jadi istilah gampangnya gula darah yang terikat di sel darah merah yang umurnya 3 bulan, nah itu bisa kelihatan rata-ratanya ya dok. Kurang gitu. lebih seperti Dan ada nilai-nilainya sendiri, kapan normal, kapan nggak normal gitu. Betul. Ya dok. Tadi kan dokter sempat bilang ada diabetes tipe 1 sama diabetes tipe 2. Berarti kan yang tipe 1 itu yang insulinnya sudah tidak muncul. Berarti itu memang yang mutlak memakai insulin ya dok? Iya benar dok. Kalau tipe 1 memang dia mutlak absolut untuk memberikan insulin ya. Untuk insulin sendiri. Nah yang tipe 2 ini kadang-kadang kan yang tipe 1 mungkin kan dari genetiknya berarti muncul di awal ya dok, awal-awal kehidupan, maksudnya di usia-usia yang lebih muda dibandingkan yang tipe 2. Nah kadang-kadang yang udah lanjut usia juga dok, juga dikasih insulin tuh dok. Apakah memang perlu? Kan kadang-kadang di insulin kan suntik ya dok, kan nggak nyaman untuk beberapa orang karena nyuntik sendiri. Nah kira-kira yang seperti apa dok? Kok bisa kenapa harus pakai insulin gitu dok? Jadi memang ada beberapa indikasi khusus dok untuk orang-orang yang akan diberikan insulin. Misalnya mereka yang tidak terkontrol lagi dengan pengobatan yang diminum. Artinya udah minum macam-macam, udah optimal, kok ternyata gula darahnya masih belum turun atau belum terkontrol. Berarti mungkin ada sebagian kondisi di pankreas yang sudah mengalami kerusakan juga. Tadi kan saya bilang pankreas itu seperti pabrik ya. Lama-lama kalau dipacu terus-terusan ada terjadi gangguan sehingga akhirnya produksinya juga tidak sebagus seperti awal gitu. Makanya kenapa perlu insulin. Tapi ada beberapa kondisi, misalkan sedang kondisi sakit akut atau sakit yang baru gitu ya, sakit kritis, misalkan sakit jantung yang lagi dirawat di intensive care itu dengan gula darah tinggi, kadang-kadang memang butuh insulin gitu. Karena ada kondisi inflamasi baru. Atau misalkan mereka dengan diabetes yang sedang hamil, itu kan akhirnya obat-obatan minum juga diganti semua ke insulin. Jadi memang case by case juga gitu. Jadi nggak semua insulin itu dipakai di diabetes tipe 1 ya dok. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu di diabetes tipe 2 yang tadi dokter juga bilang kunci sama gemboknya nggak sesuai, diberikan juga insulin gitu dok. Nah dok, boleh nggak sih mereka atur-atur sendiri tuh dok insulinnya? Nah sebenarnya untuk atur-atur sendiri sebaiknya tetap konsultasi ke dokter ya. Karena kan kita itu kalau melihat naik turunnya gula darah itu nggak cuma sewaktu. Biasanya kita harus lihat misalkan parameter 1 hari terakhir tuh berapa sih kurva gula darahnya. Dan seringkali kalau orang nggak biasa, apalagi pasien baru tuh hati-hati, sering muternya ketinggian, resiko hipo gitu. Jadi memang sebaiknya tetap konsultasi dengan dokter. Tapi kalau di masa pandemik gini dok, kan mereka sebagian orang atau ya kita memang atau dari pemerintah sendiri kan encourage kalau misalkan tidak penting-penting banget, nggak usah keluar rumah dok. Nah, yang si penderita diabetes ini yang pemakai insulin, kira-kira ada
tips and tricksnya nggak dok? Mungkin kalau yang pasien-pasien lama udah tahu sendiri tuh ya dok untuk mengatur-ngaturnya. Iya, kadang-kadang mereka lebih ini ya, lebih kebiasa gitu ya, tahu feelingnya nih naik berapa, turun berapa gitu ya. Kalau dari dokter sendiri, untuk mereka yang di rumah aja yang takut untuk ke dokter, ada nggak dok yang mungkin yang biasanya bisa dilakukan, yang perlu dilakukan di rumah sakit, tapi sekarang bisa di rumah dulu nih dok gitu? Baik, selain membuat catatan sendiri di rumah, dari catatan gula darah, mungkin ya bisa dilakukan konsultasi online juga dok. Sekarang kan sudah banyak tuh, artinya mungkin tidak perlu bertatap muka secara langsung, tapi bisa melalui online. Oke, kalau melalui online gitu dok, apa aja yang dibutuhkan dok datanya berarti untuk seseorang bisa mendapatkan, kan untuk beli obatnya sendiri untuk perlu resep ya dok. Kadang-kadang si dokternya ini kalau misalkan bukan pasiennya langsung gitu, agak ragu tuh dok untuk memberikan obat. Jadi data-data apa sih dok yang sebetulnya perlu diberikan saat konsultasi online itu dok? Jadi kalau konsultasi online terutama terkait diabetes ya, selain kurva gula darah, dia harus tahu kira-kira porsi makannya seperti apa serta aktivitas fisiknya. Karena itu berpengaruh. Akan beda misalkan dia sudah teratur makan tapi kok gulanya masih tinggi, berarti kan ada sesuatu yang kurang, misalkan obatnya kurang atau apa. Tapi ketika dia gula darahnya tinggi ternyata makannya masih berantakan, ya tentu kita optimalkan dulu dengan cara misalkan, oh ini makannya Pak atau Ibu kita atur dulu deh gitu, supaya bisa lebih optimal daripada kita sekedar cuma menaikkan obat. Gitu. Dan perlu diingat juga selain masalah gula darah, kalau terkait diabetes kan banyak hal yang perlu kita evaluasi. Apakah ada komplikasi akut, apakah ada komplikasi kronis, itu yang perlu kita tanyakan juga. Terkadang pasien tuh lupa, fokusnya cuma gula darah gitu ya. Padahal ada banyak hal yang perlu kita evaluasi. Makanya kita selalu bilang kepada pasien gitu ya, apalagi baru pertama, sebaiknya memang harus tetap ke dokter sih kalau untuk yang pertama ya. Yang pertama untuk dilihat evaluasi yang lain-lain, karena kan pemeriksaan juga sulit tuh kalau secara online kan ya. Jadi harus evaluasi dulu, baru setelah itu kalau misalkan kontrol atau mungkin cuma sekedar tanya gula darah, itu baru bisa secara online atau kita bilang mungkin bagian dari telemedicine ya. Ya berarti Dokter Rudi ini salah satu juga yang ada di Halo Dokter ya dok. Jadi kalau misalkan mau tanya-tanya soal diabetes bisa langsung konsul online ke Dokter Rudi ya. Boleh, untuk di Halo Dokter. Nah dok, kita balik lagi ke insulin. Mungkin untuk yang komplikasinya nanti aku mau bahas lebih lanjut sama Dokter Rudi apa aja yang perlu diperhatikan. Cuma aku nih mau tanya soal insulin nih dok. Gitu. Kadang-kadang tuh bingung gitu. Ada yang disuntik malam, ada yang disuntik pagi, ada yang disuntik siang, ada juga yang cuma disuntik sekali dok. Sebenarnya insulin tuh ada berapa macam sih dok? Gitu. Insulin itu secara garis besar memang ada dua, yang jangka pendek sama jangka panjang ya, cara kerjanya gitu. Cara kerjanya. Tapi di antara dua itu ada yang di tengah-tengah, maksudnya yang kerja menengah, kerja cepat gitu, memang ada kayak semacam transisi lah antara sifat insulinnya. Tapi secara umum kalau kita terangkan ke pasien, ya dua itu yang paling gampang. Jadi jangka panjang biasanya disuntik sekali untuk kondisi insulin basal atau insulin dasar pada pasien, dan insulin yang kerja cepat gitu. Jadi untuk mengcover ketika seseorang tuh makan gitu. Itulah kenapa kok kadang disuntik 3 kali plus sekali malam kalau yang lengkap. Yang malam tuh berarti yang basal biasanya ya dok, atau yang dasar? Yang basal. Bisa nggak dok digabung sama obat juga? Insulin juga, obat juga? Bisa, justru obat itu memang kalau nggak ada kontraindikasi wajib masuk. Seperti tadi katakan metformin ya, kalau tidak ada kontraindikasi harus tetap masuk. Gitu, baru ditambah insulin. Karena dia sifatnya beda, ada efek lain selain untuk masalah sensitivitas insulin. Ya. Jadi mungkin insulin nih bisa lebih langsung ke mengganti insulinnya sendiri yang ada di dalam tubuh. Tapi kalau obat-obatan nih ada efek-efek lain yang selain daripada menghasilkan insulin atau mengganti insulinnya secara betul, pribadi. Karena kan sifatnya dia meningkatkan sensitivitas, ada yang menjaga ya efek-efek lain kayak kestabilan pembuluh darah ya gitu. Jadi kalau boleh disimpulkan ya dok, balik lagi berarti untuk mengobati diabetes, aktivitas fisik jelas gitu ya. Olahraga diusahakan 30 menit sehari selama 5 kali seminggu. Olahraganya dok, sebelum aku simpulkan, kira-kira yang paling gampang apa sih dok?
Olahraga ini juga sifatnya tailor made ya, artinya tiap orang kan beda. Tapi yang Oke. paling gampang mulai dari rumah aja dulu dok. Misalkan dari jalan cepat atau sepeda statis. Tapi kalau nggak ada mungkin sepeda sekitar rumah, kan sekarang lagi ngetren juga tuh banyak orang sepedaan. Sepedaan Jadi ya. sebenarnya olahraga itu yang penting kita mencapai apa ya, kebutuhan denyut nadi yang cukup lah untuk olahraga gitu ya dok ya. Oke. Jadi sebenarnya yang penting tuh konsistennya ya dok berarti ya. Betul. Jadi mendingan ya kita memang konsisten 30 menit daripada misalkan seminggu cuma sekali tapi olahraganya keras gitu ya. Kita lebih baik terus-terusan tapi waktunya pendek, itu nggak apa-apa. Oke, jadi jangan musim sepedaan doang terus semua Betul. sepedaan ya dok. Nanti sepedanya selesai Udah berhenti kelar. masuk gudang. Oke dok. Jadi nutrisinya penting, baca nutrisinya yang ada di kemasan penting, terus olahraga penting. Dibandingkan selain daripada olahraga juga aktivitas fisik yang tadi Dokter Rudy bilang. Sebisa mungkin ya kalau ada tangga naik tangga, kalau bisa jalan lebih jauh ya jalan gitu ya. Yang ketiga adalah monitoring gula darah ya dok. Monitoring gula darahnya bisa 3 kali sehari, pagi sebelum makan siang sama sebelum makan malam gitu. Untuk frekuensinya atau pengulangannya bisa seminggu 2 kali atau tergantung kebutuhan. Betul. Ya dok. Betul ya dok. Terus obat-obatannya juga sendiri ada tablet, ada yang disuntik insulin ya dok. Dok, untuk insulin sendiri kan itu suntik sendiri ya dok. Orang-orang tuh takut kan dok untuk nyuntik sendiri gitu. Gimana sih nyuntik yang baik, yang mungkin nggak bikin infeksi? Kadang-kadang ada yang biru-biru dok gitu. Yang paling benar gimana dok? Jadi orang kalau ngomong suntik tuh biasanya takut duluan ya dok ya, apalagi melihat jarum suntik ya. Tapi memang kalau insulin itu, apalagi udah pen insulin ya, itu biasanya udah beda dok jarumnya. Jadi jangan disamaratakan dengan jarum kayak kita orang ambil darah gitu. Jadi itu dia ada lapisan khususnya sehingga ketika ditusukkan tuh nggak sakit. Gitu yang sekali pakai. Jadi kalau suntik sih paling gampang biasanya kita ajarkan daerah perut. Daerah perut yang berkeliling gitu, jadi tidak cuma di satu titik tapi mungkin satu hari di sisi kiri, kemudian besoknya di sisi bawah, sisi kanan gitu. Tusuknya biasa sih dok tegak lurus, tapi sebelum suntik kita kan putar dulu tuh dosisnya sesuai yang dibutuhkan. Biasa kalau lagi pertama kali dipakai dibuang sedikit tuh dok, mungkin 1 unit ya untuk mengisi kekosongan di pennya. Di jarumnya gitu kan, ada yang kebuang soalnya pasti kan di space-nya itu. Kemudian sesuai dosis yang kita butuhkan, ya udah sebelum disuntik dibersihkan dulu, takut infeksi kan dengan alkohol. Kemudian tunggu sebentar sampai kering baru ditusukkan sesuai dosis. Dan ingat jangan langsung dicabut setelah ditusuk. Takutnya gitu ada ya, yang keluar kan. Jadi tunggulah mungkin 5-10 detik gitu baru setelah itu. Jadi ya memang jarumnya dipasang, pennya dipasang, terus diatur dosisnya ya dok, sesuai dosisnya, terus disuntik di perut, tahan sedikit, jangan sampai langsung dicabut, takutnya ada yang keluar cairannya gitu. Betul. Ya dok. Jadi nggak optimal nanti dok. Perutnya bebas dok, di mana aja? Biasa sih kita di sekitar pusar ya. Sekitar pusar. Ada ininya nggak dok? Berapa senti dari pusar? Yang penting kan sebenarnya ke lapisan lemak ya. Tapi kita biasa paling mudah sih mungkin sekitar 5 cm. 5 cm dari pusar ya dok? Iya, 5 cm gitu berkeliling. Kita sih selalu bilang kayak sarah jarum jam gitu. Kalau misalkan suntiknya besok di jam 1, besoknya jam 2 gitu, jadi muter. Dari satu titik yang sama. Jadi nggak di tempat itu aja lagi dok. Selain di perut, di tempat lain bisa nggak dok? Paha atau lengan? Nggak terlalu efektif ya dan agak sulit buat pasiennya biasanya. Kan kita harapannya dia suntik insulin bisa mandiri kan ya. Bukan disuntikkan oleh orang lain. Kecuali memang dia nggak bisa nyuntik sendiri. Tapi kalau dia sadar dan bisa, kita anjurkan untuk suntik sendiri. Iya. Selain untuk kepatuhan juga betul ya dok. Kalau sendiri. Kalau orang lainnya lagi nggak ada, nggak disuntikin jadinya. Jadi jangan takut untuk suntik insulin ya dok. Untuk viewers juga nih, tadi yang kayak dokter Rudy bilang, suntiknya di tempat-tempat yang berbeda aja biar nggak sama-sama di tempat itu. Takutnya nanti biru-biru ya dok, betul kalau di tempat biru-biru, sama sakit. Terus kadang suka berkerut juga kulitnya kalau terlalu titik yang sama. Iya. Dan dengan pen-pen yang sekarang suntiknya udah nggak sakit ya dok?
Iya, rata-rata sih orang bilang sih enggak. Dan saya udah pernah coba juga yang dummy-nya juga nggak sakit. Oh, dokter udah pernah coba juga? Iya, dengan catatan ya itu jarumnya harus diganti ya tiap kali kan harapannya sekali suntik sekali pen ya. Maksudnya sekali jarumnya gitu. Jarumnya sekali. Jangan jarumnya dipakai selama mungkin 2 minggu, sebulan ya itu lama-lama jarumnya tumpul dan resiko infeksi. Oke, jadi jarumnya juga sekali pakai. Setelah itu diapain dok jarumnya? Dibuang di tempat yang memang disediakan, biasa diwadahin kotak baru ditaruh nanti di rumah sakit atau apa, kan termasuk limbah medis ya. Oke, ya. Jadi jangan sembarangan dibuang ke tong sampah gitu ya dok. Kalau memang rumah sakit yang menyediakan bisa dibuang di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan untuk jarumnya sendiri ya dok. Tadi dokter sempat mention bahwa diabetes bisa dengan komplikasi, bisa juga tanpa komplikasi. Nah, untuk penderita-penderita yang memang sudah terbukti bahwa dia menderita diabetes, dok, apa sih yang mereka perlu lakukan untuk mencegah komplikasi yang tadi dokter sempat bilang gitu? Misalnya gagal ginjal atau yang orang awam suka bilang diabetes basah, kakinya bengkak, ada lukanya, atau mencegah matanya buram, atau bahkan stroke dan serangan jantung. Apa sih dok dari dokter yang perlu mereka lakukan? Jadi selain menjaga kadar gula darah sendiri ya, artinya untuk mencegah komplikasi kan harapannya ya gula darahnya harus bagus ya. Kita perlu memberikan informasi juga kepada pasien itu untuk mengetahui komplikasi di tiap organnya. Oke. Jadi kalau misalkan di mata tuh dok, berarti kalau ada gejala buram atau apa ya segera evaluasi ke dokter mata gitu. Meskipun ya dari awal ya sudah kita terangkan ke pasien bahwa ketika pasien diabetes awal itu harus lakukan screening penuh dok terkait komplikasi masing-masing organ. Oke, jadi kalau pertama kali ketahuan itu kita harus lakukan screening atau penapisan terhadap masing-masing organ, ginjal, jantung, mungkin sarafnya seperti apa, kondisi matanya seperti apa, itu harus dievaluasi. Baru setelah itu kalau dia sudah berjalan mungkin penyandang diabetes sekian tahun ya, kan dia lebih mengerti ada perubahan nggak sih di masing-masing organ itu. Kalaupun sulit, biasa kan waktu kontrol ke dokter dia ada monitoring laboratorium yang lebih secara objektif. Katakan misalkan di masalah ginjal gitu, kita bisa cek dari urinalisis atau pemeriksaan kencingnya gitu. Oke. Ada rekomendasi nggak dok berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali biasanya untuk reevaluasi penapisannya? Itu case by case sih, tapi kalau misalkan mata katakanlah setahun sekali tuh. Kalau misalkan dia tidak ada masalah apapun, tetap harus dievaluasi minimal setahun sekali. Oke. Beda kalau misalkan ada grade misalkan gangguan retina awal, ya tergantung bisa mungkin 3 bulan, bisa 6 bulan. Begitu pula masalah ginjal, itu kan kalau misalkan ada gangguan ginjal gitu di tahap awal, biasa kita cek tuh tiap 3 bulan, tapi kalau enggak mungkin tiap 6 bulan. Oke. Jadi memang case by case per pasiennya. Ya, tergantung pasiennya ya dok. Tapi yang pasti ada reevaluasi daripada kemungkinan daripada komplikasinya ini ya dok. Itu yang sering lupa. Jadi kita nggak boleh cuma evaluasi masalah gula darah gitu. Kalau pasien kan kadang fokusnya gula darahnya baik, kok ternyata dia ada gangguan ginjal. Lama-lama kalau gangguan ginjal berat, gula darahnya kan kesannya normal gitu. Oke, siap dok. Nah, kalau di masa pandemi gini dok, kalaupun nggak di masa pandemi lah dok, kalau di rumah dia sendiri, apa yang dia perlu perhatikan dok selain penilaian objektif itu? Yang simpel mungkin tadi dokter sempat bilang bahwa kalau matanya mulai buram, segera periksakan ke dokter gitu. Kalau yang lain ada nggak dok? Kalau di rumah sih kita biasanya lebih fokus ke komplikasi yang bersifat akut atau bersifat cepat ya, karena itu kan sifatnya emergensi atau minimal urgensi. Jadi paling kita edukasi terkait tanda-tanda hipoglikemi dan kira-kira harus ngapain kalau di rumah. Misalkan kalau tahu hipoglikemi ya udah minum air gula misalkan. Begitu pula dengan hiperglikemi, kalau tahu udah tinggi sekali misalkan terus ada gangguan kesadaran, segera bawa ke rumah sakit. Karena kalau yang komplikasi yang bersifat kronis kan namanya kronis lebih pelan ya dok ya. Ginjal dan lain-lain tuh kalau kita cuma bilang pasiennya ada gejala perubahan tuh biasa sulit dok. Misalkan dia katakan penyakit ginjal tahap awal gitu ya, chronic kidney disease, mungkin grade 4 atau grade 3, itu kan gejalanya hampir nggak ada, paling ketahuannya dari laboratorium. Gitu. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan tuh yang gejala-gejala akut ya dok. Tadi mungkin dokter sempat bilang juga hipoglikemik di awal, kita juga sempat bahas ya dok. Keringat dingin, terus mungkin gangguan kesadaran. Buru-buru deh berarti minum air gula.
Kadang-kadang ada juga yang suka bawa permen, bener nggak dok kalau bawa permen itu? Benar, jadi apapun sebenarnya bisa diberikan yang bersifat manis kalau kita sudah yakin itu hipoglikemi. Oke. Tapi ketika sudah terjadi gangguan kesadaran, jangan dipaksakan untuk minum. Oke. Nanti bisa tersedak malah komplikasinya lebih berat. Siap. Kalau punya glukometer sendiri berarti kalau hipoglikemi harus dicek dulu nggak dok? Atau dia udah ngerasa udahlah makan permen lagi? Kalau Atau pasien yang minum udah manis? lama ya dengan diabetes, biasanya udah punya feeling atau tahu nih kurang lebih, oh nih saya kayaknya agak hipo nih. Itu tahu. Tapi kalau misalkan pasien baru atau gejalanya nggak jelas, ya kita sarankan untuk cek glukometer. Oke. Karena kan agak sulit tuh, artinya tidak semua pasien kemana-mana selalu bawa glukometer. Mungkin ya ada beberapa device yang lebih praktis, tapi saya rasa agak sulit sih membuat semua pasien diabetes itu selalu bawa glukometer kemana-mana gitu ya. Kalau bisa mah ya syukur banget bisa kemana-mana bawa glukometer, bisa tahu gitu. Tapi pada prakteknya agak sulit sih dok itu. Siap dok. Jadi kalau dokter boleh kasih pendapat dok atau opini, kalau mereka lagi cek berapa sih yang mereka perlu khawatirkan. Jadi jangan mereka karena pandemi ini takut ke rumah sakit, sedangkan dicek di rumah mungkin gula darahnya udah yang mengkhawatirkan dok. Kira-kira di angka berapa ada nggak dok? Mungkin yang rendahnya berapa, yang tingginya berapa, yang sehingga mereka harus ke rumah sakit dok? Kalau hipoglikemi sih kita batasnya 70 ya dok ya. Kalau dikurang dari 70 itu harus hati-hati. Mungkin bisa evaluasi ke layanan kesehatan paling dekat lah. Oke. Itu apalagi kalau misalkan sampai bergejala atau berulang kali. Tapi kalau misalkan cuma sekali, kadang-kadang pasien diabetes itu juga udah lumayan terkontrol. Jadi oh ini kebetulan lagi rendah nih, habis itu nggak pernah lagi. Kalau soal yang tinggi itu memang agak lebih tricky dok, karena kan pasien yang tidak terkontrol, katakan misalkan 250, gula darahnya 300, kadang kan nggak ada gejala apa-apa dan tidak bersifat emergensi, kecuali memang terbukti ada gangguan seperti gangguan asam darah gitu ya, ketoasidosis itu baru perlu penatasan lebih lanjut. Tapi kalau misalkan katakan batasnya 250 itu kita agak sulit dok, kecuali misalkan di glukometernya high ya, mungkin harus ke rumah sakit. Oke. Kan ada batasan yang maksimal sampai, tergantung alat, ada yang lebih dari 400 nggak bisa baca, ada yang lebih dari 600. Tapi kita ya harapannya nggak sampai setinggi itu ya dok ya. Jadi memang pembicaraan kali ini diharapkan jangan sampai ada pasien-pasien yang sampai dicek tuh high ya dok, dengan ngatur nutrisi yang baik, dengan aktivitas fisik, dengan olahraga, dan obat-obatan yang optimal. Obat-obatan yang optimal, sama pemantauan juga yang cukup berkala gitu ya dok. Oke dok, terakhir closing statement kalau dari dokter mengenai diabetes ini sendiri buat viewers Halo Dokter nih dok. Ya kalau terkait diabetes ya kita harus tahu bahwa diabetes itu penyakit kronis yang tidak dapat disembuhkan tapi dapat dikontrol. Kita harapkan bagi viewers ya yang memang belum diabetes atau amit-amit jangan sampai diabetes ya harus menjaga kesehatannya. Jadi jangan sampai jatuh ke dalam kondisi diabetes. Nah untuk itu ya tadi untuk beraktivitas fisik secara teratur, kemudian bagaimana mengatur nutrisinya dan jangan lupa screening. Artinya dicek lah gula darah sesekali gitu ya, untuk tahu secara objektif saya ini mengalami diabetes atau enggak sih, atau bahkan masuk ke dalam prediabetes atau enggak, seperti itu. Siap. Oke dok, thank you banget dok buat Dokter Rudi udah sempat datang main-main ke kantor Halo Dokter hari ini. Sama-sama dok. Ya, untuk penjelasannya juga yang mantep banget lah dok gitu ya, karena mungkin juga Dokter Rudi udah katam banget nih di dunia perdiabetesan. Oke deh, segitu dulu aja kali ya Halo Talks tentang serba-serbi diabetes kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kalau kamu punya saran topik apalagi yang mau dibahas di Halo Talks selanjutnya, komen di kolom komentar di bawah ya. Terus kalau kamu mau tanya-tanya seputar topik kesehatan, kamu bisa tanya loh di aplikasi Halo Dokter. Terus download aplikasinya di Play Store dan App Store. Thank you banget buat yang udah nonton sampai video ini selesai. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.